IPR ya, Inspiration People's Reason ya. Di sini kita akan bahas masalah-masalah yang terkini. Nah, kali ini di episode pertama ini ada teman-teman yang notabene semuanya adalah dosen ya. Dari saya dulu ya, saya Saud Siagian, ya, saya seorang dosen juga. Di sebelah saya ada Pak Santoso. Selamat siang Pak Santoso. Selamat siang semua. Lalu di depan saya ada Pak Faisal. Siang. Selamat siang. Mr. Arif. Halo, selamat siang. Selamat siang Mr. Arif. Oke, kita mau bahas apa nih hari ini? Pandemi COVID. Kelihatannya yang lagi kekinian hari ini topik mengenai di mana masa pandemi ini semua serba digitalisasi. Ya. Bahkan kita ngajar pun dengan menggunakan learning. Nah, kira-kira kalau misalnya topik yang kita ambil pembelajaran di masa pandemi ini seperti apa? Ya, boleh. Mungkin kalau dari ini kita balikkan dulu ya ke pendapat pribadi ya, Pak Faisal, Pak Santoso, Pak Arif, itu kira-kira apa solusi? Kan tiap orang punya beda-beda nih ya. Ada yang saya pengen seperti ini nih, sepertinya lebih efisien seperti ini gitu. Kira-kira pribadi masing-masing punya pendapat ya. Coba mungkin dari Mr. Arif dulu ya. Oh boleh gitu Pak, boleh. Silakan. Di masa pandemi ini pembelajaran mungkin dari setiap dosen, setiap pribadi dosen masing-masing memiliki tips trik-trik tersendiri. Betul. Ada yang memang dia menggunakan langsung tools yang dari beberapa yang bisa dipakai dari Google dan segala macam. Mungkin ada juga yang langsung bisa mentransfer materi-materi itu yang sangat sederhana sekali. Karena apa? Itu via WA bisa di-share di grup. Mungkin semua mahasiswa yang mereka tinggal di pelosok-pelosok itu masih bisa dapat materi ya. Tapi kalau misalnya materi yang di-share ataupun yang menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Google, mereka cukup harus jauh keluar rumah, bisa berkilo-kilo hingga bisa mendapatkan sinyal. Tapi kalau menggunakan via WA, share di grup, itu cukup sederhana, mungkin sedikit efektif lah. Efektif. Iya. Dari Pak Santoso mungkin kira-kira gimana Pak? Ya, menurut saya sependapat sama dengan Pak Arif ya. Tentunya dengan momen seperti ini di masa pandemi ini memang momen untuk memanfaatkan teknologi tentunya ya, karena secara langsung kita tidak bisa tatap muka secara fisik, kita harus ada pembatasan distancing dan sistem pengajarannya ya. Banyak aplikasi yang bisa digunakan. Kemudian ya cuman terkendalanya kalau menurut saya ini untuk efektivitasnya mungkin untuk pembelajaran secara teori mungkin bisa tercapai, tapi untuk praktik saya rasa tidak sepenuhnya bisa tercapai. Memang kita bisa dengan cara simulasi bisa kita lakukan, tapi tidak efektif sepenuhnya. Jadi saya rasa lebih baik kita bisa upayakan adanya tatap muka ya, misalkan beberapa kali ya, untuk situasi yang sekarang ini. Untuk di wilayah kita kan masih zonanya bukan merah ya, secara hijau. Zona hijau masih bisa kita terapkan itu untuk tatap muka. Jadi itu sih permasalahan menurut saya. Yang Bapak alami sendiri saat ini seperti itu ya? Iya. Kalau untuk Pak Faisal, pendapat opini pribadinya? Memang sih selama masa pandemi ini kan hanya virtual yang bisa kita laksanakan. Memang sih rata-rata ada juga terkendala, ya apalagi kan swasta ini kan orang-orang walaupun kalangan juga terbatas juga, jadi
terkendala juga dengan teknologi fasilitas infrastruktur ada teknologinya ya, kalau nggak masalah internetnya atau fasilitas listriknya, kendala kan seperti itu. Nah memang tercapainya ya nggak sampai 100%, pasti terkendala. Kalau praktek, nah prakteknya kan nggak bisa kita ukurnya, kan harus kita lihat, nggak bisa misalnya kita harus ada ukuran tolak ukur untuk dihitung untuk praktek. Tapi kan permasalahannya kalau kita skill itu kan dilihat. Nah ini kan kalau sistem mainstream kan mahal, seperti apa ini kan ada solusi kan, harus solusi. Pernah kejadiannya ya bisa dia buat video, nanti hasil videonya dimasukkan dalam CD, dikasihkan tugas mandiri untuk praktek, divideokan, kemudian hasilnya itu bisa dikirimkan. Nah, itu kan sebisa real juga kan saya tahu. Jadi di semester ini ada kuliah praktek? Saya kebetulan enggak. Mas Santoso gimana Pak? Gitu, salah satu. Iya, kalau saya ada mata kuliah prakteknya ada, itulah kendalanya. Tetap saya terapkan dengan sistem simulasi ya. Simulasi saya berikan videonya, bisa ditonton, bisa dipraktekkan, dicoba. Namun kendalanya tidak semua mahasiswa yang mengerjakan itu. Ya, benar. Interaksinya juga kurang ya. Saya lihat mahasiswa ini. Saya menganalisis juga karena memang mahasiswa kita ini tidak sepenuhnya semuanya di wilayah kota. Sebagian juga banyak tinggal di pinggir kota. Ini akses internetnya juga ada yang masuk, ada yang tidak. Itu kendala. Saya rasa seperti itu, tidak rata. Jadi mereka terkendala untuk interaksi secara virtual ataupun mengirimkan tugas-tugas secara virtual. Itu menurut saya kendala. Ya, kalau saya pribadi juga sama gitu. Di saya kan ada di semester ini mungkin ada 2 mata kuliah yang memang betul-betul ada praktikumnya. Kalau secara teknis pembuatannya hampir sama tadi seperti Pak Faisal atau Pak Santoso buat, kita bikin pakai video kan, di simulasi di video, lalu kita upload ke satu media sosial terbesar, YouTube atau apapun itu nanti kan. Nah setelah kita posting, nanti minta tanggapan mereka dari Google Classroom. Biasanya kalau saya minta tanggapan di Google Classroom. Tapi itu interaksi siswa itu kadang-kadang agak susah mereka gitu. Memang alasannya ada yang kekurangan paket, apa segala macam. Itu memang menjadi satu masalah yang sedang menonton kita gitu. Ini kita berempat ini adalah orang-orang yang ada di bidang keilmuan yang sama, yaitu di ilmu komputer ya. Jadi Pak Santoso ini mungkin lebih spesifik kompetensinya lebih ke jaringan ya. Kalau di saya mungkin ada masalah pemrograman, jaringan masuk semua kalau di saya. Kalau Pak Faisal ini lebih ke apanya? Enterprise Pak ya. Lebih ke manajemen atau ininya. Kalau Pak Arif ini juga apa Pak Arif? Kalau saya ini bisa dikatakan lebih kepada bisnis intelijen ya. Bisnis intelijen bisa masuk ya. Entrepreneur bisa ya kan. Jadi ini untuk manajemennya juga bisa. Untuk manajemen masuk juga ya. Kalau ke pemrograman masuk juga ya Pak ngajar masuk. Ya. Nah artinya kita kasih informasi ini ke teman-teman supaya mereka tahu gitu loh background kita ini apa. Nah, jadi supaya nanti teman-teman di luar kok mereka berempat tuh ngobrolin apa e-learning apa, emang background mereka apa gitu. Kan di Indonesia ini bisa begitu Pak. Iya. Emang lu siapa? Nanti menimbulkan asumsi-asumsi yang lain. Nah betul. Lu siapa gitu kan. Makanya kerja sesuai dengan bidangnya. Nah ini yang jadi pertanyaan saya kadang untuk apa? Untuk pembelajaran jarak jauh ini ya, daring ini gitu. Saya nggak tahu di luar sana, di kampus di luar sana gitu ya, di kampus yang lain gitu ya. Apakah ada nih dari pihak internal atau pihak pengelola kampus kita gitu yang apa memberikan satu apa ya apresiasi lah untuk masa COVID-19 ini gitu. Sebenarnya pada intinya kalau di aku dari Jambi ya, setahu saya kalau di Jambi belum ada kampus yang memberikan apresiasi kepada mahasiswanya, belum ada. Rata-rata sih belum ada. Yang kita bisa baca di
berita online itu rata-rata dari di Jawa ataupun di daerah yang memang, tapi itu biasanya negeri yang ngasih memberikan apresiasi paket internet untuk mahasiswanya. Tapi untuk di wilayah Sumatera, di wilayah Jambi terutama itu belum ada. Kita bisa lihat, kita cari di dunia ini belum ada pemerintahan untuk memberikan apresiasinya adalah pengurangan biaya perkuliahan. Itu apresiasinya seperti itu. Karena masalahnya kan pandemi ini lari ke ekonomi juga, jadi makanya kita lihat, kita bisa baca itu ada juga yang memberikan pengurangan tapi dalam biaya kuliah. Mungkin yang sebentar saya potong Pak. Kalau bilang tadi ada pengurangan pembiayaan ya. Ketika masa COVID-19 ini, kenapa harus melakukan itu gitu? Sementara kan uang kuliah harus tetap bayar sama, ya kan? Mahasiswa sih harus bayar sama kan? Apakah kita pernah dengar mahasiswa itu juga uang perkuliahannya ada diskonnya gitu, dipotong selama masa pandemi? Ya, kita nggak tahu kan? Nah, kenapa harus dilakukan pemotongan seperti itu? Mungkin apa alasan yang lebih kompleksnya gitu loh? Kalau paling banyak sih karena perekonomian ya, karena perekonomian kan rata-rata orang tua dari mahasiswa itu kan bukan orang dari kalangan menengah ke atas kan, malah menengah ke bawah. Yang kena dampaknya sekarang kan paling banyak kan yang ke bawah, menengah ke bawah. Nah, yang kemarin saya dengar tuh baru di Jambi itu baru Universitas Jambi yang baru UKT-nya akan berkurang, ini ujian ininya yang dikurangi. Atas seperti itu, saya nggak tahu. Tapi ini kan karena permasalahannya kan seperti yang Pak Soto bilang tadi, ini kan sudah berjalan, perkuliahannya sudah berjalan karena pandemi. Nah kan pastilah ya bisa kan kebijakan mau dipakai langsung dibuat kebijakan untuk mengurangi pengamatan saya. Nah tapi kan besok kan sudah mulai, ini kan sudah hampir habis nih genapnya. Mau tahun ajaran baru 2021. Nah, sepertinya kalau kita lihat banyak orang dosen perguruan tinggi promosi itu kan banyak cicilannya, jadi pecah. Istilahnya kalkulasinya itu pembiayaan kuliah masuk kuliah mahasiswa baru itu dipecah, dicicil, ya untuk meringankan biaya dari orang tua karena mau kuliah biaya nggak cukup kalau bayar full, jadi pecah. Rata-rata seperti itu kalau kita lihat di Jambi ini kalau masuk kuliahnya. Nah, paling di Unja ya, paling yang saya dengar di Unja yang mau UKT-nya mau diturunkan, tapi nggak tahu seperti apa mekanismenya. Tapi kalau di swasta, kalau saya banyak dicicil. Makanya ada orang tuh yang kayak kita baca di Jawa dikembalikan kompensasinya, nggak dikasih paket, jadi uangnya itu dikasih ke paket. Tapi kan kalau di Jepang saya nggak tahu di Jambi apakah seperti itu kebijakannya, tapi kembali lagi ke yayasan masing-masing. Makanya seperti itu Pak. Kalau menurut saya ada beberapa mungkin bukan beberapa sih, mungkin ada salah satu atau dua universitas yang ada di Jambi yang saya dengar dari rekan seprofesi, dosen itu pihak kampus menjalin kerjasama sama pihak ketiga mungkin seperti Telkomsel, bagaimana dosen dan mahasiswa ini bisa beli paket kuota ya, dengan kerjasama mereka. Dengan misalnya biasanya sih kalau Telkomsel misal 15 giga, 18 giga itu dengan nominal 80.000. Tapi ini mungkin dengan 40 giga itu bisa 100.000. Ada beberapa, salah satu universitas yang ada di Jambi itu menerapkan hal yang seperti ini. Ya. Dari Pak Santo? Ya, saya sependapat ya, karena kalau definisinya langsung memang tergantung kebijakan lagi himbauan kepada perguruan tinggi ya, apakah memberikan kompensasi atau keringanan pembayaran UKT uang kuliahnya. Tapi kalau di tingkat menengah atas itu memang ada dana operasional sekolah ya, itu bisa dimanfaatkan, itu sudah ada jenisnya, bisa dimanfaatkan untuk operasional, terutama untuk kebutuhan kuota di dalam masa pandemi ini dan honor sebagainya, itu bisa. Nah ini memang kalau di perguruan tinggi ini belum ada dana operasionalnya untuk seperti dana bos ya. Nah, jadi itu tergantung kebijakan lagi dari perguruan tingginya masing-masing. Iya. Artinya gini, sebenarnya kalau kita pikir-pikir,
sebenarnya lebih berat ketika membuatkan materi ya, itu dengan menggunakan media online itu lebih berat. Nah sebenarnya kalau memang untuk menjaga kualitas mutu dari perguruan tinggi atau sekolah atau apapun gitu ya, itu kan bisa hal kecil seperti ini kita coba ini gitu loh, coba berikan gitu loh, walaupun memang nggak terlalu besar gitu ya. Artinya ini hanya untuk apa ya, hanya untuk supaya nanti ke depannya mahasiswa nggak terjadi kayak kasus-kasusnya tadi gitu loh. Seperti awal tadi kita ngobrol, mahasiswa ketika kita bikin kelas online gitu ya, kayak responnya kurang belum siap gitu ya, belum siap gitu loh. Padahal kalau disuruh diajakin main game online mungkin cepat gitu ya, ketimbang ngerjain tugas atau apa, ini kan jadi satu dilema gitu. Minimal ada reward lah gitu ya, ke pembelajaran daring ini, karena apalagi di masa COVID ya. Karena ini kan kita sudah masuk teknologi 4.0 ya, 4.0 gitu ya. Nah, semua 4.0 kan berbasis internet. Everything berbasis internet. Sampai ada IoT kan, Internet of Things gitu. Dari benda-benda mati bisa kita menjadikan internet gitu loh. Nah, kalau metode sistem yang sekarang ini saya melihatnya kayak bukan 4.0 lagi jadi. Itu pas artinya ada masa transisi ya. Transisi. Nah, karena masih belum siap. Artinya dari pihak institusi masih belum siap, dari pihak siswa atau mahasiswa masih belum siap gitu kan. Jadi kayaknya masih setengah belum keempat lah gitu, masih 3,5. Itu benar juga tuh. Itu kita mengumumkan e-learning 3.5 gitu ya. Karena memang benar-benar proses antara 4.0 dan 3.5 itu transisinya cukup kuat, untuk bisa diterima langsung oleh baik itu dosen, masyarakat Indonesia lah istilahnya itu. Memang sih sebenarnya e-learning ini kan sudah dari dulu dibumingkannya itu. Di 2008 Pak ya? Iya, sudah lama sebenarnya e-learning ini. Tapi memang sih kan biasanya kan e-learning ini kan sebagai alternatif kita dalam proses pembelajaran kan, yang pasti diutamakan tetap muka. Nah yang sering masalah ini yang kampus yang memang tidak mengenal yang e-learning, jadi benar-benar pure tatap muka 100%. Pas terkena pandemi ini yang juga teknologi. Sebenarnya kita nggak teknologi, kita sudah tahu, tapi karena ini terkena pandemi seperti ini kita belum siap dalam hal mungkin infrastrukturnya. Mungkin dosen-dosen sudah paham, tapi infrastruktur tidak lengkap juga percuma juga, teknologinya nggak mensupport. Jadi jalan juga e-learningnya. Berarti ada hikmahnya. Hikmahnya sebenarnya. Tapi kalau yang paling tadi kan kalau nggak ada, ya kita kendala. Jadi kita dari tadi ini cerita tentang pembelajaran ABCD. Terus untuk mahasiswa kita yang mereka mau bimbingan, terus sekarang lagi sedang skripsi, itu gimana kira-kira? Kan angkatan 2020 ini kelihatannya angkatan wisuda corona. Jadi kalau menurut Pak Saud nih, bimbingan terus sidang yang bisa dibilang mengikuti protokol dari kesehatan dengan pandemi COVID ini, terus apakah tetap akan berjalan dengan menggunakan virtual, terus mekanisme yang akan diterapkan kalau misalnya kita sidang, bimbingan skripsi itu seperti apa? Sejauh ini pengalaman saya ada membimbing beberapa mahasiswa juga. Kalau untuk di masa pandemi ini, memang saya secara sudah tegas sudah ngomong gitu ya. Kita pengennya secara online, ya, dengan metode mungkin kita bisa menggunakan Skype ya. Jadi kita bisa mungkin menggunakan kayak model Google Hangout gitu ya, atau kan di rata-rata teman-teman yang mahasiswa yang ini kan punya Android masing-masing itu, mereka pasti punya akun Google kan. Mungkin saya kadang-kadang menggunakan Google Hangout. Ada beberapa universitas ataupun institusi yang di masa pandemi ini
untuk hal yang seperti itu dalam bimbingan skripsi, bimbingan kerja praktek memang dihentikan sementara ya. Memang dimana menunggu masa COVID ini sedikit reda, tapi nanti mungkin di bulan 7 atau bulan 8 ketika bimbingan skripsi itu tetap dibuka, mungkin tetap harus menaati protokol ya. Betul wajib pasti. Ya itu font. Iya. Jadi kalau menurut Pak Santoso mungkin pandangannya dari segi ya akademisi lah, khususnya mungkin yang membidangi hal jaringan komputer, itu tanggapan Bapak seperti apa kira-kira? Oke, kalau tanggapan saya perihal tadi ya untuk menghadapi mahasiswa bimbingan maupun sidang ya, kita memang harus menyesuaikan adaptasi dengan situasi. Apakah kita diperbolehkan untuk tatap muka ya dengan pembatasan menggunakan protokol COVID, ataukah kita bisa melakukan secara virtual. Nah, yang virtual ini saya rasa baik ini. Kita bisa terapkan membuat sistem dengan bimbingan secara online, Pak. Mungkin kita sudah jalankan sebagai dosen ya. Kita kan setiap semester kita melakukan penelitian, kita membuat artikel, paper. Saya sudah publish ke jurnal. Dan reviewnya semua bimbingan kita lakukan secara online. Nah, itu bisa terapkan juga ke mahasiswa itu. Ya, saya rasa tidak masalah juga ya. Sidang pun bisa dilakukan secara online. Tinggal nanti penyesuaian saja. Saya kembali ke flashback yang tadi masalah pembelajaran ya, perkuliahan. Ya, karena kita di pertengahan setelah di semester kemarin semester genap, tengah kita menghadapi pandemi ini, terpaksa kita menyesuaikan. Sementara kita kurikulum ataupun TPS kita menggunakan masih sistem tatap muka. Gitu ya. Jadi kita semata-mata tidak bisa menerapkan yang sesungguhnya harus tatap muka, itu tidak tercapai dengan kurikulumnya, sepenuhnya tidak akan tercapai. Jadi kita untuk selanjutnya kalau memang benar ini pandemi ini masih panjang, ya sebaiknya kurikulum juga harus menyesuaikan, mengadaptasi dengan sistem learning ya, atau pembelajaran secara jarak jauh ya. Ya, itu dulu yang harus diperbaiki, kurikulum, FPS-nya, baru bisa kita menyesuaikan untuk pembelajarannya. Masalah durasi, waktunya juga itu kan beda ya dengan tatap muka langsung. Bahkan dengan e-learning ini bisa makan waktu, bisa lebih space-nya banyak. Jadi fleksibel ya sepertinya. Itu sih menurut saya. Terus Pak, kira-kira dalam masa pandemi ini ada nggak dengar dari beberapa mahasiswa keluhan, terus saran, masukan dari mereka? Tapi ini bukan hanya tidak terlepas dari masalah kota ya. Dia lebih detail lagi, panjang ke belakang, bukan hanya masalah persoalan kota. Mungkin ada yang lain di dalam masa pandemi ini seperti apa? Keluhannya, mungkin saran dan masukan seperti apa? Ya, kalau saya selama ini pembelajaran dengan mahasiswa memang interaksinya lebih kurang ya. Apakah mungkin pengaruh dari dampak COVID ini mereka membatasi juga untuk komunikasi secara virtual? Mungkin takut ya. Menurut saya mungkin, padahal kan interaksi bisa dilakukan ya, dengan virtual ini kita bisa intens interaksinya. Saya harapkan seperti itu, tapi nyatanya juga mahasiswa kurang interaksinya. Itu yang saya hadapi ya, untuk masalah dengan mahasiswa. Jadi memang untuk situasi sekarang ini memang perlu juga tidak full e-learning. Jadi perlu ada untuk tatap muka beberapa kali, terutama yang praktek. Saya rasa itu pernah juga saya utarakan ke pihak kampus, apakah ini bisa diterapkan di kampus. Ya tinggal nanti pihak kampus lah yang memberikan kebijakan itu. Saya dengar dari beberapa mahasiswa, Pak Saud itu wajahnya begitu, tapi killer dia Pak. Kalau dianggap killer dari mananya? Ya sudah sewajarnya. Ya. Kita kan dosen,
kita pendidik gitu loh. Nah kita di atas kita punya institusi yang menaungi kita. Mereka punya aturan seperti ini. Kita ikuti aturan yang ada gitu kan. Nah kalau kita langgar aturan yang ada, besok kita out dari kampus itu. Ya nggak? Jadi killer mungkin menurut mahasiswa itu mungkin agak sedikit negatif. Tapi killer dari seorang kita akademisi yang berprofesi sebagai dosen ini sifatnya sebenarnya tegas agar mendidik mahasiswa agar lebih tegas dan lebih baik lagi nantinya, ya kan? Sikap yang kita berlakukan mungkin sama halnya kita berempat di sini. Kita berempat ini rasanya killer semua juga, ya kan? Tapi ada sisi positif yang kita bentuk dari seorang mahasiswa agar khususnya di mata kuliah kita memang benar-benar apa yang kita terapkan itu didapat oleh mereka, bukan hanya sekedar pandangan sisi negatifnya aja, ya kan? Tapi kalau gini, kalau dibilang sikap itu sudah killer gitu ya, ini levelnya masih kecil loh. Artinya kalau kita coba tarik mundur ya, bapak-bapak ketika kita kuliah dulu, waktu dia S1, waktu dia apa, itu dosen-dosen terdahulu lebih kejam loh daripada kita gitu loh. Lebih kejam loh. Itu mereka nggak segan-segan kalau mau ngasih nilai E. Ya, mau nggak segan-segan gitu loh. Nah kalau di kita kan memang hanya mengikuti aturan. Kalau di mereka yang dulu itu kan rata-rata idealis, Pak. Artinya gini, positifnya ya, yang generasi yang lama-lama ini, hasil dari generasi yang lama tadi itu apa ya, lebih tahan banting kalau menurut kita, Pak, gitu loh. Lebih tahan banting gitu. Nah, apa artinya mereka nggak bermanja-manja gitu loh. Kalau dulu orang-orang kuliah gitu ya, kita nggak pernah punya mental seperti ini, Pak. Nggak ada mental seperti ini. Mental seperti ini habis dihajar sama dosen gitu loh. Itulah bedanya, Pak, gitu loh. Generasi milenial, mereka tidak dapat mentransformasi. Jadi memang milenial saat ini ya apa yang bisa kita utara, apa yang bisa kita dapat kita simpulkan, mereka kebanyakan mereka seperti ini, Pak. Ya, ya betul. Jangan yang seperti itu gitu loh. Ya bisa gitu. Beda juga. Mungkin Pak Santoso kalau di ini sih yang agak bijak sih mungkin Pak Santoso dengan Pak Faisal ya. Pak Faisal ya itu. Dia karena kalau Pak Santoso kan base-nya kan dari guru ya. Jadi mungkin jiwa mengayominya gitu sudah timbul, sudah dapat, sudah dapat, sudah meresap dalam diri. Sudah meresap gitu. Nah mungkin dari mereka lah coba ini gimana ininya. Oke. Kalau dari saya sendiri memang saya metode mengajarnya mungkin sedikit luas lah ya, sedikit luas. Tapi maunya saya itu pinginnya mahasiswa itu dapat apa yang kita ajarkan itu dapat. Jadi walaupun tidak 100%, tapi kita harapkan ada yang melekat pada dia. Jadi sampai saya upayakan kalau ada mahasiswa ingin bertanya, silakan bertanya. Saya pancing terus pertanyaan. Kadang juga mahasiswanya masih juga malu-malu, ada yang mungkin belum berani ya untuk bertanya. Terus saya pancing, kemudian saya berikan tugas juga. Ada yang mengumpulkan, ada yang tidak. Kita kan melihat evaluasi dari tugas itu, apakah dia bisa mengerjakan atau tidak. Ternyata tidak mengumpulkan tugas. Itu pun saya review lagi, saya follow lagi kalau mengerjakan tugasnya. Karena semua akumulasi nilai akhir itu dari tugas itu. Tugas sudah masuk ya. Saya tidak harap mereka itu mau rajin masuk atau tidak, tapi dampaknya kompetensi yang kita berikan itu. Nah, disitulah hasil akhirnya. Jadi dari semua tugas maupun UTS, UAS, itulah yang diakomodasikan. Ya. Jadi kalau dia tidak mengerjakan tugas atau tidak ikut UTS itu tentu nilainya langsung drop kan? Gimana kita mau memberikan nilai yang cukup, gitu kan? Sampai kita berikan namanya remedial atau ujian ulang, susulan itu harus kita upayakan itu. Namun ya itulah mungkin generasi mahasiswa sekarang ini beda ya dengan kita dahulu ya. Itu kendala-kendala seperti di masa sekarang ini.
menurut saya. Menurut pandangan yang bisa kita katakan kita berempat ini beliau lah yang paling senior. Paling lama menjalani kehidupan perdosen. Senior lah kita katakan di sini. Kita berempat beliau nilai senior. Jadi mungkin kisah sedihnya itu, pilunya itu seperti apa? Polanya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Akhirnya pas masuk ke perguruan tinggi, nah jadi beban nih kita. Bebannya tuh bukan apa? Anak ini yang ingin menyambungnya pendidikan tinggi, tapi sebenarnya anak ini bukan nggak mau tapi malas, yang tidak mau mengungkapkan di kampus, tapi di luar kampus mau. Efek malu. Malu karena rata-rata sih itu mindsetnya ya, mengungkapkan pendapat. Ada yang malu di kelas, tapi pada waktu di luar kelas kita tanya begini Pak, ternyata dia tuh paham mata itu tapi nggak mau mengungkapkan. Ada juga seperti itu. Jadi memang sudah berubah. Nah ini kan berubah nih, kata orang tua metode pembelajaran sudah berubah. Bukan lagi dulu kan kita sebagai ini, sekarang sudah fasilitator kan, dulu kan sebagai senternya kan, sekarang sudah menjadi fasilitator, jadi agak beda. Nah pengalaman seperti itu saya. Nah, artinya kesimpulan kali ini seperti yang bisa kita lihat dari tadi kan, yang bisa kita simpulkan adalah yang untuk pandemi ini masih efektifkah untuk pembelajaran yang namanya e-learning yang berbasiskan online tadi, seperti tadi, daring tadi ya? Kalau menurut kita masih efektif ya. Jadi harus sudah dirancang metode perkuliahannya, sudah gabungan antara tatap muka dengan learning agar proses perkuliahannya ini tidak merugikan selebihnya ya, mahasiswa yang dirugikan, tercapai tujuan. Ini yang harus kedepannya Pak. Sehingga e-learning berbasis 4.0 tadi masih bisa ya, bukan yang 3.5 ya. Iya. Padahal sebenarnya 3,5 itu ada quote on quote juga Pak, ada arti di balik itu. Tapi ya kita aja yang tahu. Artinya itu cukup simpel, sederhana. Artinya kalau mungkin saya sedikit bedah, quote-quote apa yang ada dalam 3.5 itu sebenarnya transisi aja, transisi aja lah istilahnya seperti. Nah, untuk pembicaraan kali ini mungkin ini ya, bincang-bincang ringan dan berat di antara para dosen-dosen ini. Saya rasa mungkin cukup sekian ya, karena sudah panjang. Mungkin ya bagi Bapak Ibu sekalian, pemirsa ya, jangan lupa kunjungi di channel saya Sanai Edi ya, bisa nanti tonton tutorial video saya. Dan bukan cuma di channel Pak Santoso saja, di channel saya juga ada nanti, di channelnya Pak Faisal ada, di channel Pak saya juga ada. Jadi nanti ini akan kita bagi 4 part ya. Jadi nanti ditonton di channel masing-masing ya. Jadi memang sore ini diskusi kita kali ini memang sesuai dengan logo yang ada pada saat ini, inspirasi inspirasi dari alasan-alasan beberapa akademisi lah ya. Bukan bidangnya dengan ilmu komputer, Bukan akademisi galau ya. bukan. Oke, baik. Terima kasih buat waktunya. Mungkin kita akan berjumpa di lain waktu. Terima kasih buat semuanya. Amin. Cheers dulu. Mantap.